Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kali ini surat ke-7, suratul A'raf ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin fadzuqul azaba bima kuntum taksibun. Wa qalat, dan berkata. Yang berkata siapa? Ulahum. Ula itu bentuk mu'annas dari awal. Nah, di surat Duha ada wal akhiratu khairul laka minal ula. Berkata yang pertama, yang awal, yang duluan, yang senior. Seniornya mereka. Mereka siapa? Umat. Umat yang duluan berkata li ukhrahum, kepada yang belakangan, yang junior. Fama kana, maka tidak ada lakum bagi kalian alaina melebihi kami min fadlin. Tidak ada bagi kalian melebihi kami, ya. Tidak ada bagi kalian atas kami min fadlin, dari kelebihan. Maksudnya Anda tidak beda dengan kami. Fadzuqul azaba, maka rasakan oleh kalian siksa bima kuntum, karena apa yang kalian usahakan, kalian kerjakan. Bagaimana tafsir para mufassir? Ibnu Jarir berkata, wa qalat ula kulli ummat wa millah sabaqat fid dunya li ukhraha alladzina ja'u min ba'dihim. Berkata umat atau orang yang beragama yang duluan nyampe ke akhirat maksudnya. Ya, berkata kepada yang belakangan, yang baru datang. Wa hadatsu ba'da zamanin fiha, dan mereka hadas, artinya hadas itu baru. Fasalaku sabilahum wastannu sunnatahum, lalu mereka melampai jalan mereka dan mengikuti tradisi mereka. Fama lakum, apa isi kata-katanya? Maka tidak ada bagi kalian atas kami min fadlin. Tidak ada kelebihan, tidak ada keistimewaan apa-apa kalian bagi kami. Kita sama saja di sini. Ya, artinya dalam hal tempat, dalam hal fasilitas sama aja di sini. Yaitu apa? Ya siksa. Waqad alimtum ma halla bina min uqubatillah bi ma'siyatina iyahu. Kalian sudah lihat. Jadi maksudnya yang belakangan datang kan udah ngelihat loh. Ayo sini. Sama, ya milih aja, milih tempat sama. Ya kurang lebih begitu. Gak ada beda, kamu juga nanti di sini. Yang belakangan tuh datangnya, ya. Dikatain oleh yang duluan. Kalian kan sudah lihat siksa yang lagi diderita oleh kami, jeritan-jeritan, wewaduan, tolong-tolong, ayo masuk. Gitu kira-kira. Jadi kan ini bikin tambah apa ya? Tambah nelangsa itu.
Wa kafarna bihi, dan kami sudah kafir. Waja'atkum, kami datang, kalian datang. Kami sudah datang di sini, kami udah lama di sini, kalian baru datang. Sama aja. Halin intahaitum ila ta'atillah, apa kalian berhenti dari maksiat lalu taat kepada Allah? Warta'atum an giwayatikum wa dalalatikum, dan kalian kapok melakukan kesesatan? Enggak kan? Jadi ini alasan. Kalian enggak begitu kan? Udah diomongin bandel. Ya seperti kami. Ya udah sini diajak. Fangqadat hujjatul qaum wa khasamu. Maka mereka hujahnya pun berhenti. Ya. Walam yutiqu jawaban bi ayyaqulu fuddilna alaikum. Mereka tidak mampu berkata-kata. Yang belakangan datang ini. Dia omongin begitu ya. Ya gimana lagi yang udah begitu. Mereka tidak mampu menjawab fuddilna alaikum. Oh tidak, ya kami beda lah, kami pasti lebih ringan. Contohnya begitu. Ya, mereka tidak mampu berkata-kata. Anak tabarna bikum fa'amana billah wa sadaqna rusul qala Allah jami'ihim. Lalu Allah berfirman, fadzuku. Sudah, jangan ribut. Ya, nikmatilah siksa. Gitu. Kurang lebih. Udah, nggak usah ribut. Nikmatilah siksa yang seharusnya kalian terima. Fadzuku, maka rasakan oleh kalian siksa. Jami'akum ayyuhal kafarah azab jahannam. Wahai orang-orang kafir, ya, azab jahannam. Bima kuntum, karena apa yang kalian fid dunia, waktu di dunia, taksibun, kerjakan. Perbuatan yang kalian kerjakan. Kita harap, jadi harap waspada, saudara-saudara. Memang ayat ini oleh ahli tafsir ditujukan pada orang kafir. Persoalannya adalah, memang kita kepingin jadi orang Islam. Mendaftarkan diri, berusaha mengerjakan apa yang seharusnya. Tapi siapa yang menjamin keislaman kita diterima? Itu doang tuh. Kalau Rasulullah masih hidup kan approve, ACC, ya, terima. Dan sekarang tuh siapa yang memberikan persetujuan, ya, bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad, diterima keislamannya? Tidak ada yang bisa menjamin. Nah, inilah yang kita harus hati-hati. Kalau diterima sih udah pasti masuk surga. Nah, diterima apa enggaknya ini? Tapi sebaliknya kita nggak boleh putus asa. Terus, itu pendapat dari Ibnu Jarir. Ibnu Ashur mengatakan, wa fima qasala min muhawara qadatil umam wa atba'iha ma fihi mau'izatun wa tahdzir liqadal muslimin minal iqa bi atba'ihim fima yajizzu bihim fid dhalalah. Ayat yang memberitakan adanya muhawarah, ya, adanya percakapan antara pemimpin dan yang dipimpin ketika masuk neraka. Semuanya istilahnya main tuding. Kamu sih, enggak, mengelak, ya. Ini menjadi peringatan penting bagi pemimpin. Berhati-hatilah, ya, dalam memimpin. Ingat, kepemimpinan itu adalah amanah, bukan gratis. Nanti akan dimintai tanggung jawab lebih dari orang biasa. Tapi kalau sukses juga sama, ya, sesuai, dapat fasilitas yang lebih dari orang biasa. Antara lain dapat naungan. Sab'atun yudhilluhumullah yaumala dhilla illa dhilluh. 7 pihak akan Allah naungi, akan Allah payungi saat pada hari tidak ada payung, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, di antara itu yang prioritas pertama, al-imamul adil. Imam yang adil. Ya, itu fasilitas yang akan diterima oleh pemimpin yang jujur, yang benar.
Wa yuhassan lahum mahwahum, orang yang merasa hawa nafsunya itu dibenarkan, indah. Jadi menganggap wa yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira apa yang mereka kerjakan itu benar. Kan jadi susah tobat tuh. Kalau orang berdosa, dia tahu yang dia lakukan dosa, itu tobatnya lebih gampang. Daripada orang yang melakukan dosa, dia nggak tahu bahwa yang dia lakukan itu dosa. Nah, ini apa pembedanya antara yang tahu dan tidak tahu? Ilmu. Maka pernah penelitian dilakukan, Bromo Corah, jadi orang yang dulu sableng, preman, di akhir hayatnya, di masa tuanya, tobat. Itu setelah diteliti, mereka kebanyakan berasal dari anak-anak yang dahulu mendapat ajaran agama dari orang tuanya. Ibunya dengan tekun mengajari, itu selalu ada pada memori mereka. Jadi di ujung hayatnya mereka banyak tobat. Nah, untuk mereka yang tidak bertobat, ya mungkin sadar yang mereka lakukan salah, tapi nggak tahu caranya. Karena nggak belajar. Karena nggak tahu caranya, ya susah. Nah itu ya, jadi orang yang melakukan kejahatan, tahu bahwa yang dia lakukan kejahatan, itu akan lebih mudah taubatnya daripada yang tidak tahu. Penjahat yang tahu bahwa yang dia lakukan jahat, itu tidak akan mengajari anaknya biasanya. Penjahat sekalipun tidak mau mengajari anaknya berbuat jahat. Kalau dia tahu yang dia lakukan jahat. Tapi kalau dia nggak tahu, bahkan dia tahunya itu adalah justru baik, nah ini pasti diajarkan. Ya. Wala yablaghahum nasihah, dan tidak bisa dinasihati karena dia menganggap apa yang dia lakukan benar, sehingga kalau dinasihati mental, nggak mempan. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, kullukum ra'in, kamu masing-masing adalah pemimpin. Wa kullukum, dan masing-masing mas'ulun, akan dimintai tanggung jawab an ra'iyatih, dari kepemimpinannya. Tapi bukan yang dimaksud pemimpin ini bukan pemimpin penguasa saja, kita juga pemimpin. Ya, paling tidak pemimpin terhadap dirinya sendiri. Loh, kok pemimpin terhadap diri sendiri? Anda kan, kita setiap pagi memberi keputusan, mau kemana, mau apa yang kita kerjakan, perlakuan Anda terhadap tubuh yang Allah titipkan pada diri Anda. Diberi sehat tapi tidak ibadah, itu kan sama keputusan. Ya, dibawa untuk maksiat, tidak untuk ibadah. Ini kan titipan badan kita. Ya, kita dititipi saja. Kapan waktunya diambil, kita sendiri nggak bisa nolak kok. Apalagi berdiri, apalagi nonggeng, apalagi tidur, lagi transaksi. Kapan saja Allah mau diambil, tidak bisa nolak. Nah, kita mendapat titipan, sehingga itu ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, lindungi dirimu, dan keluargamu. Setelah kita mampu melindungi diri, kita melindungi keluarga. Kadang-kadang kita nggak mampu menjaga diri, tambah-tambah harus menjaga keluarga. Nah, ya keluarganya semakin rusak. Nah, itu ya. Jadi kata Muhammad Rashid Ridho bagaimana? Tadi sudah menampilkan pendapat Ibnu Jarir, penafsir. Yang kedua, Ibnu Asyur. Ibnu Asyur ini termasuk mufasir modern. Lalu Muhammad Rashid Ridho, murid dari Muhammad Abduh. Inna kulla du'ati taqlidi ama min haula al-mudillin alladzina yadha'af lahum azab. Artinya ayat ini memberikan tafsiran bahwa setiap duat, penyeru-penyeru untuk taklid, penyeru-penyeru taklid, nyuruh orang supaya ngikut dia tanpa ada alasan yang mudah dimengerti. Kenapa harus ikut? Ya, jadi dijerumuskan. Nah, itulah nasibnya ya di ayat ini.
Wa inna a'immatal huda min ulami salaf laisu minhum. Tapi ulama-ulama yang menunjukkan ke jalan kebenaran itu bukan bagian dari mereka. Karena tipe orang tuh banyak. Ada yang mudah faham, tapi ada yang tipe pengikut. Ya. Jadi kalau orang itu tipenya pengikut, susah mikir, terbatas, kecerdasannya terbatas, ya memang harus ngikut, taklid. Harus menjadi muqallid. Tapi muqallidnya kepada orang yang benar, sepanjang tidak paham. Jadi taklid dalam Islam itu dibenarkan sifatnya sementara, karena belum ngerti. Sampai tiba saatnya dia harus, kalau muqallid dengan dalil, ada dalilnya. Jadi gurunya menyampaikan begini, terus dia menganggap itu masuk akal. Oh ya, saya akan ikuti. Nah, itu berubah maknanya. Bukan muqallid tapi muttabi'. Ngikut. Kalau muqallid itu kan ngikut, nggak tahu sebabnya, nggak tahu motivasinya. Tapi kalau muttabi' tahu alasannya. Jadi ada 3 tingkatan tuh. Paling bawah muqallid. Yang kedua naik muttabi'. Naik lagi mujtahid, yang bisa mengolah dalil. Kita lanjutkan. Li'anau kanu yastambituna ahkam minal kitab was sunnah. Karena kenapa ulama mengikut ulama itu bukan muqallid, insyaallah muttabi'. Kalau Anda tidak bisa menggunakan dalil, ikuti saja ulama. Bingung, suruh milih yang mana, ikuti ulama. Kalau nggak ngerti, saya nggak kenal yang saya harus pilih siapa. Ya sudah, ikuti ulama. Ulama milih kemana, itu paling selamat. Karena ulama sudah memberikan keputusan. Nah, kalau Anda kenal tetangga sudah jelas orang baik, Anda milih yang jelek, itu berdosa. Nanti akan Anda pertanggungjawabkan di akhirat. Oh, udah jelas-jelas kenal. Mukanya lihat, akhlaknya sudah tahu, warawirinya sudah tahu, kebaikannya sudah tahu. Masih milih orang lain, itu tidak ada alasan. Tapi kalau nggak tahu, yang kenal juga enggak, cuman lihatnya di TV. Nah, ikuti orang yang ngerti. Supaya selamat. Itu aja pedomannya. Ya, jadi itu liyaftahu linnasi abwaaba fahmi wal fikhi, karena tugas ulama ngerewangi, ngerewangi menjelaskan apa-apa yang buram. Yang buram dijelasin, yang gelap diterangin. Wa amarahum bi aradi kalamihim al-kitab wa sunnah, dan mereka bicara berdasarkan kitab dan sunnah. Tapi 2 orang yang bicara bersumberkan kitab dan sunnah boleh jadi beda pendapat. Apalagi yang tidak sumbernya ke situ. Maka tugas umat Islam pertama supaya bersatu, satukan dulu literaturnya. Yang dikaji di setiap masjid, samain. Ya kalau kitabnya gede-gede kan, masa masjid nggak bisa beli. Patungan lah bisa. Bangun masjid begini besar aja bisa, contohnya di masjid-masjid. Ratakan. Sekarang tinggal dicari siapa yang ingin menyampaikan. Jadi kalau bisa disamain, maka kita akan menyatukan langkah berikutnya. Kitab yang disarankan oleh ulama itu namanya kutubut turas, kitab-kitab warisan dunia. Kan BPB juga menetapkan kan, bangunan warisan dan sebagainya. Umat Islam juga menetapkan, ya, istilahnya buku-buku turas yang menjadi warisan. Insya Allah kalau kita berpegang pada itu, kita akan selamat. Terutama sumbernya adalah seperti yang disabdakan Nabi, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan, aku wariskan kepada kalian 2. Lan tadhillu, kamu tidak akan pernah sesat selamanya. In tamassaktum bihima,
jika kamu berpegang pada keduanya. Bukan satu, dua. Ya, tidak boleh satu. Kitabillah wa sunnati rasulih. Kitabullah dan sunnatur rasul. Nah, kitabullah Quran. Sunnatur rasul bentuknya, kalau di zaman Nabi kan rekaman, sunnah, ya. Jadi orang mengalami hidup bersama Nabi. Saya lihat, saya dengar, itu sunnah. Tapi kita kan sekarang nggak dengar, nggak lihat. Nabi sudah wafat. Maka yang kita tahu adalah hadis. Hadis ini jumlahnya banyak. Yang terdapat dalam Kutubus Sittah, 6 kitab yang diakui oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu jumlahnya kurang lebih 22 kali Quran. Seperti yang saya sering urai, katakanlah Quran sajalah. Quran itu terdiri dari 6, 2, 3, 6 ayat. 4 digit. 6, 2, 3, 6 ayat. Saya ketika menjelaskan ini ada 2 versi angkanya. Ada yang mengatakan 6, 4 kali. 6, 6, 6, 6. Ada yang mengatakan 6, 2, 3, 6. Nah, untuk mendapat kejelasan, karena angka ini adalah pasti, ya dihitung aja. Dihitung aja setiap akhir surat kita hitung. Daripada ngelamun kan, hitung aja. Kali-kali meyakinkan pendapat mana yang benar. Dan ternyata saya pernah ngitung tuh jumlahnya 6, 2, 3, 6. Ya, 4 digit. 6, 2, 3, 6. Kita lanjutkan. Menurut Muhammad Rashid Ridho, ulama itulah sebagai penerang. Maka ulama itu harus standar, ya. Harus ada standarisasi. Memang saya juga diajak sih untuk mendapat sertifikat dari MUI. Ada itu. Tapi saya pikir ya, tanpa sertifikat orang tinggal nguji aja lah. Sertifikat buat apa? Sertifikasi. Jadi ulama itu harus ada sertifikasinya. Tapi di Indonesia belum wajib. Kalau di Malaysia sudah wajib. Surat izin mengajar. SIM. Bukan mengemudi. Wa akhadha ma wafaqaha wa radda ma adahu. Dan mengambil yang cocok, yang sesuai, serta menolak yang tidak sesuai. Ya, jadi saya juga berhati-hati, saudara. Saya juga menyampaikan ini berhati-hati. Jadi ini sudah dilapis-lapis. Ya, isinya pembenaran ini, validitas kebenaran ini dilapis-lapis. Kalau ini nggak benar, saya baca tafsir yang lain. Kurang lebih ada 10 jenis tafsir yang ada pada saya. Ada namanya tafsir maksud, 22 jilid. Itu juga blenger. Tapi semua itu ada di sini. Mulai dari tafsir Jalalain, Muyassar, Al-Mukhtasar, terus tafsir Ibnu Katsir yang besar dan yang kecil, ya, tafsir Jamal, macam-macam. Itu untuk perbandingan. Ditambah juga ada Lajnah Daimah. Nah, Lajnah Daimah itu saya siapkan untuk pengganti fatwa dari Syekh Utsaimin. Kalau Syekh Utsaimin itu kan pribadi, fatwa beliau pribadi. Tapi kalau Lajnah ini bahasa kitanya MUI-nya Arab Saudi. Ya, itu juga jilidnya banyak, kurang lebih 30 lebih jilid. Nah, ini Syekh Utsaimin yang 8 jilid baru nyampe jilid ke-5. Masih banyak. Nah, ini karena pengajiannya padahal sudah saben hari. Saben hari, kapok-kapok, saudara. Wa minhum a'immatul arba'ah alladzina tantami ilaihin tawaifus sunnah. Di antara mereka adalah imam yang 4. Nah, kan kita dengar nih sekarang nih imam yang 4. Kenapa imam itu harus 4? Kan kita harus menggugat. Siapa yang melantik? Kenapa imam itu harus 4? Itu kan? Siapa yang melantik? Ya sebenarnya nggak ada yang melantik sih.
imam-imam itu juga tidak menyatakan dirinya imam. Mereka orang biasa, ulama yang ilmunya mumpuni. Kemudian pengikutnya banyak. Terkenal, ya. Dan beliau meneliti hampir semua aspek kehidupan. Semua aspek kehidupan. Kalau fikih itu ada 4. Fikih ibadat, muamalat, munakahat, terus jinayat. Paling tidak 4 pembahasan. Fikih di seputar ibadah kepada Allah. Kemudian fikih tentang muamalat, bertransaksi. Mulai jual beli, sewa menyewa, ya, dan sebagainya. Kemudian munakahat, dari mulai menikah, melamar, sampai dengan perceraian, itu dibahas panjang lebar. Kemudian fiqhul jinayat, fikih tentang kejahatan. Apa yang disebut kejahatan dan apa hukumannya. Nah ini mereka bahas. Itu imam yang 4. Tapi ada lagi a'immatu tawaifus sunnah wa a'immatul atarah alladzi tantama ilaihim syiah. Ya, ada lagi imam yang diakui dari keturunan Nabi. Tapi yang mengakui biasanya Syiah. Nah, mereka ini adalah 2 imam, Ja'far Shadiq, Zaid bin Ali. Ya, kita nggak apa-apa mempelajari isinya, tapi ya itu, wong belajar yang standar aja nggak selesai-selesai. Bagaimana mau belajar ke sana-sana? Ini biasanya dipelajari di perguruan tinggi. Ya, imam-imam ini lebih dari 1, lebih dari 4. Imam Zaid, Imam Ja'far Shadiq. Jadi kalau di perguruan tinggi itu sebatas menyampaikan ilmu. Ya, tidak ada petunjuk untuk ngikut yang ini, nggak usah. Karena itu namanya ilmu. Belajar. Sama dengan menu, jualan menu makanan ini. Ya pilih apa yang mau. Si anunya kan si pemilik restorannya nggak menunjuk harus ini gitu. Sama dengan itu. Lam yubi ahadun min haula'i ma taqlid waqad haramallahu fi kitabih. Dari imam-imam yang menulis itu, ya, yang aktif menulis, tidak ada suruhan untuk mengikutinya. Jadi imam-imam itu tidak menyarankan untuk taklid. Contohnya, dalam Imam Syafi'i selalu mengatakan saya. Saya kan berarti nggak ngajak. Menurut saya, gitu. Selalu begitu. Ya, beliau mengatakan menurut saya. Contohnya, keputusan beliau tentang azan Jumat. Ada orang mengatakan azan Jumat itu 2 kali. Begitu kata beliau dalam terjemahannya. Tapi jadi dinisbatkan orang yang berkata itu suruhan dari Utsman bin Affan. Katanya itu berasal dari perintah Utsman bin Affan, kata beliau. Tapi menurut penelitian saya, saat Utsman bin Affan hidup, itu ada 3 Utsman bin Affan. Nah, Utsman yang mana? Apa Utsman sang khalifah, pengganti dari Umar bin Khattab? Atau Utsman masyarakat sipil? Tuh. Daripada kita ragu, maka sebaiknya kita kembali kepada praktek yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Ya, azan Jumat itu cuma sekali. Itu fatwa dari Imam Syafi'i. Tapi kalau kita nyuruh sekali kan, di masyarakat kita dianggapnya bukan Syafi'i, Muhammadiyah. Nah, itu. Susahnya kan begitu, nggak ngerti dia. Padahal Imam Syafi'i yang nyuruh 1. Tuh, ya. Sama dengan ini, ramai-ramai upacara setelah kematian. Nah, beliau dalam saya hafal tuh kata-katanya. Wa akrahul ma'tam. Aku tidak suka upacara setelah kematian. Aku, mengatakannya aku. Jadi dia nggak ngajak-ngajak orang. Beliau sampaikan alasannya, li'annahu
yukalliful mu'nah, karena maktam, upacara setelah kematian itu akan boros, menambah biaya. Wa yujaddidul huzn, dan memperbaharui kesedihan. Jadi kata beliau tuh nggak setujunya begitu. Itu tandas teks dari Ya, tapi orang-orang yang menjadi mengaku sebagai pengikutnya sama sekali nggak mau. Kita kembali. Jadi imam-imam yang kita kagumi karya dan prestasi mereka itu tidak pernah menyuruh orang lain untuk ikut. Yang nggak beda dengan saya berfatwa lah. Saya berfatwa. Ada pilihan saya kan. Saya juga milih kan. Ada yang suruh kunut, ada yang enggak. Saya milih tidak berkunut. Tapi saya menyatakan kalau Anda menjadi makmum harus ikut imam. Kenapa? Bukan soal kunut enggak kunutnya. Karena Rasulullah mengatakan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Karena imam dijadikan untuk diikuti. Apalah artinya Anda menjadi makmum kalau nggak nurut? Nah, nurutnya nggak benar? Iya, kalau dianggap nggak benar. Kan kita terima itu benar nggak benar kan begitu kan? Kunut ada yang mengatakan benar, ada yang mengatakan enggak. Kan kita orang ketiga nih, orang belakangan yang nggak tahu apa-apa. Ya, maka kita boleh milih kalau ada dua suara. Ya kan? Kalau cuma satu buat apa milih? Kalau ada dua suara, nah kita milih A apa B. Qala Al-Qasimi. Kemudian Mufassir Al-Qasimi berkata, qala Al-Jusyami, tadulu ayat ala anak kufar wa dalal wali mubtadati wa intana saru tawanu ala dalal wa tawaddu fid dunya fa fil akhirat yatala'anun. Kata Al-Qasimi, orang-orang yang enggak benar ini, orang kafir, orang sesat, walaupun mereka saat di dunia itu kong kali kong, terbahak-bahak, tertawa-tawa, ya, mereka bersinergi. Seperti yang sekarang orang duga, dibuat 3 hanya untuk menyudutkan 1. Nanti ujung-ujungnya 2 dan 3 gandengan. 2 putaran. Ini hanya sandiwara, karena nggak ada yang marah. Terbahak-bahak semua. Dari sejak awal begitu. Sejak awal sudah ada kebencian. Padahal ini sebuah kesalahan. Biasanya orang Indonesia itu kalau ada pihak yang teraniaya, biasanya justru banyak yang ke situ. Ya, jadi orang yang nggak benar waktu di dunia boleh bersatu, dia tertawa-tawa, minum-minum, sorak-sorai, tapi nanti di akhirat saling tuding. Begitu kata Al-Qasimi. Nanti di akhirat mah nggak ada. Ayo kita nikmati sembari terbahak-bahak waktu di dunia nggak ada. Menikmati pembakaran, ya istilahnya apa itu, barbecue, nah, tuh, menjadi bahan jadi yang dipanggang. Kalau di dunia kan kita seneng, ya ayam panggang, kambing guling gitu. Nah, nanti yang dijadikan kambing di sana itu dia. Tidak ada yang senang-senang. Nah itulah Bapak sekalian, ayat yang kita tafsirkan pada kali ini, ya. Ini cuma 1 ayat. Kalau 10 ayat aja butuh waktu 10 tahun. Nah, bagaimana nih kalau 1 ayat? Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke hadis. Karena materi hari Rabu Quran dan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyat guslil haid, cara mandi. Jadi orang Islam itu semuanya serba diatur. Bersin diatur. Ya kan? Buang air diatur. Sampai latah aja diatur. Kan latah itu kan susah diatur. Latahnya saja diatur. Jadi sebaiknya jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik.
latah tuh. Kan kata-kata yang keluar biasa orang latah itu kan jorok. Itu nggak boleh. Latah aja diatur. Padahal latah kan susah diatur. Bersin diatur nggak? Diatur. Yang jawab diatur nggak? Diatur. Apa yang nggak diatur? Pakai sendal? Diatur. Kalau mau pakai kanan dulu, ngelepas kaki dulu, kiri dulu. Tuh. Semuanya diatur. Ya, sampai sekecil-kecilnya. Ada orang Yahudi yang bertanya pada Rasulullah, apa menurut agamamu ada aturan cebok? Ada? Oh, berarti benar. Sebab aku mendapat informasi di Taurat, nanti Nabi yang akan datang ini membahas semuanya. Sampai ke urusan cebok. Jadi ada. Oh ya benar. Jadi Yahudi ini ngetes. Ya, jadi dalam kitab mereka itu ada. Kita kembali sini. Nah, ini sekarang mandinya orang haid. Dari Aisyah qalat, dia berkata, "Inna mra'atan minal ansar sa'alatin nabiyya." Ada seorang perempuan Ansar bertanya pada Rasulullah an ghusliha, tentang mandi minal haid, dari haid. Fa amaraha kaifa tagtasilu. Maka Rasulullah menyuruh bagaimana dia biasa mandi. Ya, bagaimana biasanya mandi. Lalu Rasulullah mengatakan, "Khudhi firsatan min miskin fatatahari biha." Berilah parfum. Ya, lalu tutuplah dengannya. Jadi diminta kalau sudah mandi itu dikasih parfum. Apa maknanya, saudara? Saudaranya apa maksudnya? Setelah mandi, tolong dibalut dengan parfum. Apa maksudnya? Supaya nggak bau. Supaya nggak bau. Ya kan? Saat diendus oleh suaminya. Kan begitu? Supaya tidak bau. Setelah mandi, lapisi dengan parfum. Jadi nggak menimbulkan bau yang menyengat. Fatatahari biha qalat kaifa atatahara biha. Bagaimana cara saya bersuci? Sampai sedetail itu. Sahabat ini bertanya pada Rasulullah. Kan Rasulullah laki-laki, ini urusan perempuan. Nanyanya detail. Nanti lama-lama tolong dicontohin, kan susah. Ya kan? Tatahari biha. Ya kamu bersuci dengan parfum itu. Kaifa atata, masih tanya gimana caranya? Maka Rasulullah mengatakan subhanallah. Kalau bahasa kita, masya Allah, mengkon-kon ditakokaken. Nah, biasanya sih adus premen kan begitu. Tapi Rasulullah kan bebas dari teguran-teguran yang menyakitkan, sopan kan? Di bahasanya. Ya Anda tuh biasanya bagaimana? Gitu kan? Karena ini urusan perempuan. Kalau laki-laki, tak contohkan, pasti begitu. Fajtabtuha ilayya. Faqala tattabi'i biha asaradam. Artinya ikutkan dengan misik tadi, firsatan min miskin, itu setelah darah. Maksudnya setelah darahnya hilang, dibersihkan, maka tutup dengan parfum. Gitu. Fursa qit'atun min suf. Yang namanya firsa itu secarik kain, ya. Jadi setelah bersih, tutup kelaminmu itu, karena berlubang kan, dengan secarik kain, ya, yang diberi parfum, itu kan? Dan ini jaga-jaga takut suaminya mau nyium, itu kan? Nah, jadi wangi. Jadi jangan sampai sudah semangat 45, waduh, badek. Jadi anunya nurun tuh, gairahnya turun.
Ya, sama dengan Rasulullah itu pernah memulangkan seorang wanita karena nggak jujur dia. Jadi ternyata ada cacatnya. Nggak tahu nih cacat ini apa, nggak dijelaskan. Pokoknya ada semacam belang gitu. Mungkin bahasa kita panoan kali itu. Begitu dibuka, waduh banyak panonya, jadi hilang gairahnya tuh. Jadi tugas seorang istri itu harus membuat gairah suami terus menyala-nyala. Karena itulah kelelakiannya. Kalau lelaki nggak punya gairah, ya udah susah diharap, ya kan? Makanya orang pinter itu selalu bergairah. Seperti Pak Karno, presiden pertama kita itu kan pinter. Pinter nulis, ya pinter ngomong. Double. Ini jarang ada orang yang kombinasi. Biasanya orang pinter nulis, nggak pinter ngomong. Pinter ngomong, nggak bisa nulis. Contohnya Buya Hamka. Pandai menulis, tapi kurang ngomong. Kalau Pak Karno dua-duanya, ya nulis yang ngomong. Ya, maka ganas gitu loh Bang Sunil. Ganas. Berdasarkan penelitian, karena orang pinter itu saraf-sarafnya sering tegang. Dan itu tidak bisa dikendurkan kecuali dengan perempuan. Jadi wajar gitu ya, daripada liar. Nah, itu ya. Kemudian yang ke-10. Nah, babul istisar fil ghusli wal baul wal baraz. Bab istitar. Istitar itu menggunakan ruangan tertutup ya, menutupi diri saat mandi, saat buang air kecil, saat buang air besar. Jadi jangan terbuka. Kalaupun kita dihadapkan pada kondisi terbuka, maka kita pakai apalah gitu. Kalau Rasulullah kadang-kadang di gurun tidak ada flat ya, tidak ada bangunan ya. Beliau menyuruh sahabat. Sahabatnya ngadep sana, dia ngadep ke sana. Jadi setidaknya orang nggak ngelihat. Ngebelakangin gitu kan. Atau dikawal banyak orang. Orangnya pada ngadep ke sana. Nah, beliau buang air. Jadi tetap menggunakan istitar. Dari Ummu Hani bintu Abi Thalib qalat zahabtu ila Rasulillah amal fathi. Pada waktu Amul Fathi, perang penaklukan, tahun penaklukan ya, penundukan Mekah, aku mendatangi Rasulullah. Ummu Hani ini adalah anak dari Abi Thalib, berarti tetehnya Ali. Aku menjumpai Rasulullah, fawajadtuhu yaktasil. Aku temui beliau sedang mandi. Wa Fatimatu ibnatuhu tastaru bisaubin. Sementara putrinya jembrengin kain. Putrinya ini Fatimah jembrengin kain karena Rasulullah lagi mandi di tempat terbuka. Ya, jadi harus tetap nggak boleh telanjang telanjang betul, iya betul, nggak ketutup itu, nggak boleh. Ya seperti orang memandikan jenazah lah. Memandikan jenazah tidak ada tempat kecuali di halaman. Nah, kan di jembreng tuh kain. Tapi saya pernah menyaksikan di beberapa kampung, ya ditutupi kain, ditutupi, tapi orang pada ngintip. Harusnya kan digusah itu. Jangan. Mending kalau satu kelaminnya sama, beda. Ibu-ibu pada ngelihat, padahal yang dianukan laki-laki. Itu kebetulan paman dari istri. Dimandikan. Pada ngelihat begitu aja, nggak ada yang ngelarang. Astagfirullah. Kan nggak boleh itu. Ya buat apa dikasih kain? Coba tujuannya apa? Nah, ini aneh kita ya. Jadi kadang-kadang itu hanya formalitas saja. Yang selanjutnya maja fi man innisa min dukhulil hamamat al-amah. Bab larangan perempuan masuk ke toilet umum. Nah ini menurut ajaran begitu. Tapi kalau sekarang ya nggak bisa lah. Bagaimana orang masa mau menahan kencing? Yang penting toilet itu aman. Intinya, karena waktu itu tidak aman. Artinya toiletnya itu kombinasi.
tidak khusus, laki perempuan boleh masuk, maka itu tidak boleh. Ya, karena ikhtilat ya. Tapi kalau terpisah, seperti di Masjidil Haram ya dijaga kan. Yang untuk perempuan dijaga, ada penjaganya itu. Ya, khawatir ada laki-laki masuk. Kalau di sana kan, tapi kalau orang Indonesia kayaknya jujur sih, jadi nggak ada penjaganya. Bisa saja sih dimasuki, tapi rasanya moral orang Indonesia itu cukup baik ya. Mungkin kalau di sana nggak begitu ya. Alasannya pura-pura nggak tahu itu, masuk nyelonong. Dari Abi Malih qala dakhala niswatun min ahli Syam ala Aisyah. Suatu saat perempuan-perempuan masuk ke kamarnya Aisyah. Faqalat, lalu Aisyah bertanya, "Mimman antunna?" Siapa kalian? Ya biasalah, namanya apa ini namanya? Ibu negara, ya kan? Jadi ada yang berkunjung kepada Aisyah. Aisyah walaupun kecil-kecil juga istri Rasulullah kan. Rasulullah wafat, beliau usianya 19 tahun, apa enggak lagi matang-matangnya. Anda bayangin aja 19 tahun jadi ibu, Ummul Mukminin. Walaupun kita tua harus manggil bu, gitu. Ibu. Karena istri Rasulullah kan. Jadi menyakiti Aisyah sama dengan menyakiti Rasulullah. Umur 19 tahun, tapi istri janda Rasulullah itu tidak boleh nikah selamanya. Jadi setelah Rasulullah wafat, beliau tidak dibolehkan nikah sampai matinya. Nah, beberapa perempuan datang kepada Aisyah. Ya, Aisyah tidak siap menerima, maka tanya, siapa kalian? Qalat la'alakunna minal qurah allati tadkhulun nisa wa al-hamamat. Apakah kalian tipe perempuan yang suka masuk ke toilet umum? Aisyah bertanya begitu. Qulna, kami menjawab na'am, iya. Ya, jadi maksudnya begini, tipe orang itu ada yang terdidik, ada yang tidak. Ya kan? Kalau orang kampung susah diomongi. Susah diomongi. Contohnya kalau kiai itu ya, kalau disalamin dia nolak begini. Tapi orang kampung tarik begini. Jadi saking apa ya? Saking mengidolakan seseorang, dia kepengen megang gitu. Tidak hanya sekedar begitu aja. Nggak cukup. Tapi orang yang beradab biasanya begitu. Nah, tipe orang ini nggak bisa sama. Maka Aisyah bertanya, kalian apa tipe perempuan yang suka masuk ke toilet umum? Iya. Lalu Aisyah melanjutkan, ini sami'tu Rasulullah yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ma min imra'atin, tidak ada seorang wanita takhla'u thiyabaha yang melepas pakaiannya fi ghairi baitiha, di luar rumahnya, illa hatakat ma bainahuma wa bainallah, kecuali terlepas dinding antara dia dengan Allah. Ya. Maksudnya tidak terlindung lagi. Tidak ada perempuan yang masuk ke toilet umum melainkan dinding keselamatan maksudnya yang Allah tempatkan itu terlepas. Ya, jadi tidak akan mendapat jaminan lindungan dari Allah. Nah, ini mungkin zaman dulu, kalau zaman sekarang susah. Apalagi kalau kita tamu ya, seperti di Masjidil Haram, kalau udah masuk toilet aja, toiletnya nggak tanggung-tanggung, gedenya mungkin ada 2 kali masjid ini. Toiletnya aja. Kita kan toiletnya segitu. Toiletnya aja mungkin ada semasjid ini. Kamarnya nggak kira-kira kayak penginapan. Toilet. Ya, itu hadisnya. Jadi kita tidak boleh, alhasil begini, singkatnya, kalau kita suami istri kita harus buang air, ya sebaiknya kita nunggu.
jaga-jaga di luar, apalagi di tempat-tempat yang rawan, yang jarang ada warawiri atau jarang keamanannya kurang terjamin, maka kita melindungi istri kita atau keluarga kita. Itu yang benar. Babul i'tina bihifzil aurat. Bab tentang bahwa jauh itisal uryanan fil khalwat wa tasatur afdal. Bab boleh mandi telanjang bulat tapi khalwat. Ya, khalwat itu ini tertutup. Tapi tasatur lebih afdal. Kalau tertutup lebih baik. Maksudnya nggak betul-betul telanjang. Ya, mengenakan pakaian itu lebih baik. Ya susah lah kita begitu. Ini zaman dulu kayaknya kalaupun ada pagar itu kayaknya pagarnya rawan. Mudah diintip ya, kayaknya begitu. Dari Abi Hurairah qalat kanat Bani Israil yaktasila uratan yanzuru ba'dhum ila ba'din. Kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, Bani Israel suka mandi berjemaah. Oh, ya, itu alasannya. Suka mandi bareng, mereka saling menatap aurat. Nah, ini tidak boleh oleh Rasulullah. Jadi mandi sebaiknya sendiri-sendiri, kecuali dengan istri. Kalau dengan istri sunahnya bareng. Tuh, sunahnya. Jadi kalau kita dengan anak, maksudnya anak itu sudah ngerti, nggak boleh mandi bareng. Kita telanjang, anak kita telanjang, nggak boleh. Wa kana Musa yaktasil wahdah. Sementara kebiasaan orang Bani Israel, ya, itu suka mandi bareng. Sementara nabinya kalau mandi sendiri, ya karena beliau nabi kan, masyarakatnya tradisinya mandi bareng mereka itu, mandi berjemaah. Kayak renang gitu ya. Faqalu, lalu mereka berkomentar, wallahi ma yamna'u Musa ayatasila ma'ana ila anna adar. Demi Allah. Tuh. Musa, dia ngatain Nabi Musa, nabinya, nggak mau mandi bareng kita karena ada yang aneh pada dirinya. Yang dimaksud aneh ini adalah Nabi Musa itu kondor. Nabi Musa itu kondor, makanya nggak mau kelihatan. Ini fitnah sebenarnya. Ya, karena begitu kencangnya fitnah ini, suatu saat beliau mandi di sungai, tuh, saat mau berpakaian, ceritanya nih, pakaiannya diterbangkan angin. Si Nabi Musa ini, sehingga dia ngejar-ngejar kelihatan sama orang, gale emang nggak kondor. Itu kata, itu menurut ini. Jadi Allah ingin membuktikan fitnah. Kan dulu kan nggak ada foto ya susah ya. Jadi sudah santer, wah Nabi Musa nggak mau mandi, kamu tahu nggak sebagai kondor dia. Ada cacatnya, sama dengan tuduhan orang pakai jilbab. Botak rambutnya, pantesannya dia pakai jilbab. Tuduhan itu kan keji ya. Lihat aja, makanya dia pakai jilbab terus, karena ditutupi malu. Oh itu fitnah, kan? Tapi kita boleh sih, kalau mau nikah, penasaran nih botak apa enggak sih? Nanti kalau benar-benar botak, saya nyesel nih, malam pengantin, aduh botak. Botaknya botak bukan apa, botak penyakit, memang nggak numbuh lagi. Anda mau kalau kenyataannya begitu? Ya? Yang namanya istri kan tidak ada bungkusnya. Nah itu harus dipastikan. Ini kok ketutup terus, jangan-jangan telinganya kurang satu. Ya kalau Anda penasaran harus tanya, bener lengkap nggak telinganya? Oh lengkap Pak. Jadi jangan jadi penyesalan. Begitu dibuka, telinganya keriting, dikit doang. Waduh nyesel saya, nggak ngelihat lagi. Ya, jadi jangan sampai terjadi sesuatu yang penasaran. Faqalu lalu fafaral hajar. Fadzaba maratan yaqtasilu fawadatsawa ala hajar. Suatu saat Nabi Musa mandi, lalu diletakkan pakaiannya di atas batu. Fafaral hajar bithaubihi. Maka batu itu menerbangkan pakaiannya. Nah ini kalau menurut sini ya, batu bisa menerbangkan pakaian. Jadi membawa lari pakaiannya katanya.
Jadi batu itu membawa lari pakaian. Ini kan menurut kita kurang anu ya. Mungkin diterbangkan angin mungkin kan. Jadi di kali kan, sungai besar tuh biasanya kita taruh situ tuh. Dia mandi. Jadi katanya batu ini membawa lari pakaiannya kalau menurut di sini. Fakharaja Musa fi athari. Maka Nabi Musa pun berlarian untuk mengejar pakaiannya. Thawbi ya hajar. Batu, pakaian. Hatta nazalat Banu Israil Musa. Sampai Nabi Musa yang telanjang itu terlihat oleh Bani Israel. Tuh ceritanya gitu. Faqala wallahi ma Musa min ba'sin. Setelah dilihat, maka hilanglah fitnah. Oh, normal kok katanya. Enggak, selama ini orang nuduh kondor. Kondor itu kan karena anu ya. Jadi apa itu? Usus ya. Usus itu masuk ke wadah kemih. Masuk ke kantong kencing. Usus yang ngelembreh itu. Jadi kan antara usus dengan bagian pengeluaran kencing ini ada pembatas. Bobol pembatasannya. Jadi dia masuk. Si usus tuh. Tentu sakit. Jadi kelihatan gede gitu ya. Kadang itu dipanasin apa gimana itu saya. Punya krok gitu. Apa tuh namanya bahasanya? Hernia ya. Iya, kalau bahasa ilmiah itu hernia. Kalau kita mengkondor, ya, fatafiqa bil hajar darban. Nah, maka Nabi Musa mengejar itu pakaiannya yang dilarikan oleh batu menurut sini. Sehingga Allah takdirkan kejadian itu menjadi fakta bahwa Nabi Musa itu tidak sesuai yang dituduhkan, kondor tadi itu. Enggak kok tuh buktinya tuh. Kalau Abu Hurairah, wallahi innahu lanadabun bil hajar sitata sabatan torban bil hajar. Demi Allah kata Abu Hurairah, innahu lanadabun bil hajar sitatan sab'ah. Beliau sampai lari-lari mengejar itu sampai 6 atau 7 kali gitu. Jadi terbang lagi gitu. Sampai begitu tuh katanya. Batunya ini lompat-lompat kan. Ya, jadi mau diambil anu lagi sampai 6 sampai 7 kali. Sehingga ini perbuatan terulang-ulang ini kan akan menjadi pemandangan gitu ya. Wah, gitu ketawa pasti orang-orang. Tapi itu Allah takdirkan menjadi bukti bebas dari tuduhan. Bebas dari tuduhan ini. Dari Abi Hurairah qala bainama Ayyub yaqtasil uryanan fakhara alai jarat min dhahab. Faja'ala Ayyub yajtazi fi thawbih. Fanadaw rabbu ya Ayyub alam akun ugnika amma tara qala wa izzatika walakin laki nabika an barkatika. Suatu saat Ayyub mandi. Nabi Ayyub ini kan mendapat ujian dari Allah penyakit ya. Katanya si penyakit kulit yang menimbulkan bau yang menyengat. Dugaan orang itu eksim. Penyakit eksim. Tahu kan saudara? Eksim itu ada eksim basah, ada eksim kering. Ya ini ada beritanya begitu. Apa yang diderita oleh Ayyub ini apakah cacar sehingga menjijikkan? Ya, menimbulkan bau yang menyengat sehingga satu saat beliau doa lalu dikabulkan oleh Allah suruh mandi. Ketika mandi di sungai itu ya tiba-tiba kharra alai jaradun min dhahab faja'ala Ayyub yajtazi fi thawbih. Tiba-tiba jatuh ya emas, lantakan emas. Tuh, jatuh. Maka beliau segera kaget kan? Kaget dia meraih pakaiannya. Fanada rabbu ya wahai Ayyub, aku kan sudah memberi kamu kekayaan. Jadi Ayyub itu diuji dengan kemiskinan gara-gara ditinggalkan oleh keluarganya. Gara-gara ditinggalkan oleh keluarganya. Jadi ini permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala tentang Ayyub. Ayyub ini taat kepadamu karena dia kaya. Ah, tidak. Iya, dia kaya makanya begitu. Coba uji dengan kemiskinan. Nah, itu diuji. Anaknya pada mati. Kemudian istrinya minta cerai, dia ditinggalkan. Nah itulah kemudian Allah sembuhkan. Waktu kita sudah habis ya.
Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah kajian pagi ini. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ada ya. Semoga Allah menganugerahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Allah menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah berkenan memudahkan hidup anak-anak kita, menakdirkan mereka menjadi hambanya yang saleh. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.